Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik? Sehat? Ada yang sakit? Tidak ada ya? Ya alhamdulillah kalau nggak ada yang sakit. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ya monggo silahkan salah satu memimpin doa kita. Yuk silahkan. Yuk monggo Mas Sigit, silahkan dipimpin. Yuk seperti biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak absen dulu nggih, biar tahu siapa yang tidak berangkat dan yang berangkat. Kemana nih absen nih? Absennya mana? Sekarang tanggal berapa nggih? Dia tanggal 7. Nah, pertama Ayustia hadir? Ada? Oh ya, ada. Bayu Perkasa, ada. Sigit Permono, oh ya tadi ada. Renita, alhamdulillah pada hadir semua nggih. Alhamdulillah pada berangkat semua. Nah, pada kesempatan ini di pertemuan pagi hari ini kita akan belajar, yaitu dengan tema kehidupan manusia di hari kiamat. Silahkan buku paketnya dibuka. Kita masuk di bab 2 halaman 15. Yuk, silahkan dibuka. Pada bawah buku paket semua nggih? Iya, alhamdulillah pada bawah nggih. Nah, kita akan belajar tentang kehidupan manusia di hari kiamat. Kehidupan manusia, Pak tulis ya. Kehidupan manusia di hari kiamat. Di hari kiamat. Nah, itu silakan dibaca itu di buku paketnya, itu ada semua itu di buku paket. Nah, hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Ada yang masih ingat? Yang dahulu kemarinnya itu, pertemuan yang dahulu itu masih ingat? Hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Ya, betul sekali. Rukun iman yang kelima ya. Hari kiamat itu rukun iman yang kelima. Kita harus mengimani itu hari kiamat, hari akhir. Pasti hari kiamat itu ada. Kita wajib mengimaninya itu. Nah, hari kiamat itu adalah hari peristiwa yang sangat menakutkan ya, menakutkan bagi kebanyakan manusia seperti kita itu pasti takut dengan adanya hari kiamat, karena dengan adanya hari kiamat, hari akhir itu, seluruh alam semesta yang ada di muka bumi ini ya, di alam semesta seluruhnya itu akan hancur, akan lenyap. Nah, itu. Nah, seperti dulu-dulunya itu ada yang meramalkan kiamat 2012 lah itu. Hari kiamat itu tidak bisa diramalkan ya oleh siapapun, itu tidak bisa meramalkan hari kiamat tuh. Malah yang meramalkan itu malah meninggal gitu. belum waktunya yang diramalkan malah meninggal. Nah, itu di bawahnya tuh ada fungsi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat.
Nah itu seperti itu ada Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Silakan ada yang mau ingin membacakan tuh Quran surat Al-Qari'ah tuh, silakan tuh. Ya betul, yuk bacakan. Ya. Nah sudah dibacakan sama Mbak Ayu. Nah itu artinya yaitu hari kiamat. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wah, itu pada hari kiamat itu, wah, semua itu seperti apa ya, bulu-bulu yang berterbangan. Manusia seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kemana-mana, ada yang lari ke utara, ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, dan lain-lainnya akan pada bingung pada saat itu. Hari kiamat itu akan pada bingung, akan mementingkan dirinya sendiri, ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sangat ngeri sekali kalau kita menceritakan hari kiamat itu. Nah, dan ada macam-macam hari kiamat. Nah, di bawahnya itu silakan tuh dilihat tuh, dibaca. Nah, macam-macam hari kiamat ya kan, seperti pertemuan yang dahulu itu hari kiamat itu ada berapa? Ada 2 ya kan, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu adalah kiamat yang paling kecil. Kiamat kecil, sugro kecil, kiamat kecil. Nah, seperti apa contohnya? Nah, seperti banjir, seperti tsunami, ya seperti apa kemarin tuh gempa bumi yang melanda ya Bantul, Yogyakarta. Itu ada yang banyak yang sekali meninggal. Nah itu kiamat sugro, kiamat kecil. Nah yang kedua adalah kiamat apa? Kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat besar itu adalah kiamat yang terakhir, yaitu kiamat yang seluruh alam semesta ini akan hancur, akan binasa, akan lenyap. Kita semua akan lenyap. Nah itu kiamat kubro, kiamat gede dewe. Nah di bawahnya lagi itu, nah di bawahnya itu ada tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Nah, tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Nah, tanda-tandanya itu seperti apa? Ya kan? Kiamat itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak bisa kita tidak bisa menebak, kita tidak bisa mengangan-angan besok ini kiamat, besok ini kiamat. Tidak bisa ya. Tapi ada tanda-tandanya hari kiamat. Apakah tanda-tandanya di hari kiamat itu di sekarang ini ada? Nah, ini silahkan nih baca. Yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya dulu. Tapi sekarang tidak ada ya perbudakan itu, yaitu budak perempuan melahirkan anak majikannya. Jadi itu di apa ya, budak itu di apa ya, bukan dinikahi ya namanya, jadi budak itu, budak perempuan itu punya selir, jadi kayak selir gitulah, selir majikannya gitu. Itu kedua, ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lain di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Loh, ini kalau di Indonesia nggak ada unta ya. Nah, ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Jadi ilmu pengetahuan itu akan minim sekali, akan lenyap, dan kebodohan akan di mana-mana. Tidak ada yang belajar, tidak ada yang menuntut ilmu, tidak ada yang mengaji. Lah itu akan itu tanda-tandanya kiamat. Selanjutnya meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Loh, ini minuman keras akan merajalela.
di mana-mana ada yang jual minuman keras, ada yang dodolan minuman keras, tuh menghalalkan minuman keras, padahal minuman keras itu sudah apa ya, sudah dicap yaitu haram oleh agama Islam sendiri, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu selanjutnya, masa atau waktu teramat amat pendek. Jadi waktu itu akan terasa cepat sekali ya. Waktu kan, waktu yang berlalu akan terasa cepat. Padahal waktunya itu adalah seminggu, tapi dirasa itu hanya 1 hari loh. Itu sangat mengerikan sekali ya. Rasanya itu akan cepat banget. Selanjutnya muncul Dajjal. Lah, tuh Dajjal akan muncul. Semoga kita tidak menangi munculnya Dajjal, munculnya tanda-tanda harinya kiamat. Yang terakhir apa? Itu terbitnya matahari dari arah barat. Terbit matahari arah barat dan lain-lainnya, masih banyak sekali juga. Ini sebagian seperti itu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Tuh, ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Oke. Nah, misalnya beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Loh, peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Yang pertama apa? Betul, Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Ba'ats adalah apa? Suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Loh, ini jadi semua makhluk hidup yang ada di selatan sampai utara, dari timur sampai ke barat akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Tuh. Yang selanjutnya Yaumul Hars, alam mahsyar. Nah, apa itu? Wah, itu di akhirat itu sangat luas sekali. Alam mahsyar itu sangat luas sekali. Nah, dikumpulkannya, tempat dikumpulkannya dan dihisab, manusia dihisab setelah diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua amal yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Loh, itu jadi di situ akan dihisab dan diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di Yaumul Hars atau alam mahsyar. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah apa? Hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Nah, itu perhitungan. Jadi semua amal ibadah kita, semua amal baik dan buruk kita akan dihitung, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilihatkan semua amal perbuatan kita. Nah, itu tidak akan bisa orang yang mengada-ngada. Kasih aja mizan, timbangan. Mizan artinya adalah timbangan, ya kan? Timbangan amal maksudnya. Maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Perhitungan itu dilakukan dengan adil-adilnya. Itu akan diperhitungkan. Jadi ditimbang amal kita, akan ditimbang seberapa banyak amal kita, apakah sedikit ataukah besar, ataukah banyak. Atau yang terakhir adalah surga dan neraka. Surga itu adalah kenikmatan hakiki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sedangkan apa? Neraka adalah tempat di mana orang-orang yang durhaka, yang tidak patuh dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintahnya dan tidak meninggalkan dan tidak
mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, masuk neraka. Kita masuk neraka atau masuk surga? Nah, itu masih tanda tanya ya kan. Nah, selanjutnya yaitu perilaku cerminan iman kepada hari akhir. Nah, jadi apa cerminan kita untuk apa ya? Iman kepada hari akhir. Tanpa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, iman kepada hari akhir tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal, manfaat lingkungan. Dengan demikian menunjukkan perilaku dengan sesuai cerminan terhadap keimanan tersebut mutlak diperlakukan. Nah, seperti apakah perilaku cerminan iman kepada hari akhir? Nah, silakan dibaca itu Mas. Silakan biar teman-teman yang mendengarkan. Yang pertama, melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. Seperti itu. Jadi semua kita lakukan dengan positif, dengan hati riang dan ikhlas. Kita kerjakan dengan ikhlas, ya kan, ikhlas legowo. Tuh. Yang selanjutnya, meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. Nah, itu meneladani perilaku terpuji. Ya, kita bisa meniru perilaku terpuji ulama, alim ulama, kiai kita, guru-guru kita. Perilaku terpujinya kita terapkan, kita tiru semua perilaku terpuji beliau-beliau. Yang selanjutnya, takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut. Itu ya, takut untuk melakukan dosa. Wah, itu kita harus mempunyai hati, mempunyai pikiran, mempunyai hati bahwasanya jika kita melakukan sesuatu pasti akan dicatat. Amal baik, amal baik dan keburukan kita akan dicatat. Waduh, sedikit saja pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat-malaikatnya, malaikat Raqib dan Atid, ya kan? Tuh, jadi seperti itu dan seterusnya, ya kan, perilaku perilaku cerminan iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Terus seperti itu. Ada pertanyaan? Kita sudah selesai? Gak ada pertanyaan, ya. Alhamdulillah. Jadi itulah kehidupan manusia di hari kiamat. Kita sebagai hamba Allah, manusia itu harus mengimani hari kiamat. Karena apa? Hari kiamat itu adalah rukun iman yang ke-5 yang harus kita imani. Karena hari kiamat itu pasti ada, hari pembalasan kita, hari pembalasan baik dan buruknya kita akan dibalas, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita semua harus menjaga perilaku kita, harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, itu ada di bawahnya ada pertanyaan. Nah, silakan dijawab pertanyaannya itu untuk PR kita. Untuk kita cocokkan besoknya. Nah, mungkin itu nggih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan perkataan Bapak dalam mengajar. Saya mohon maaf. Kita lanjutkan di pertemuan besoknya. Monggo kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika fa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya